Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang alasan kenapa teman-teman yang gagal bayar di EasyCash, telat bayar di EasyCash tidak perlu takut terkait somasi yang ditujukan kepada teman-teman atau para nasabah yang gagal bayar pinjaman online. Kenapa sih kita tidak perlu takut berlebihan dan kira-kira resiko terberatnya apa ketika kita sudah menerima atau mendapatkan surat somasi dari aplikasi pinjaman online legal seperti EasyCash dan pinjol-pinjol legal lainnya. Nah, di video kali ini kita akan bahas dulu deh satu persatu. Kira-kira somasi itu akan berdampak kemana, terus kemudian kalau sudah mendapatkan somasi itu kita harus ngapain, dan apa saja sih resiko-resiko terberat. Ya pahit-pahitnya deh, pahit-pahitnya itu akan mendapatkan apa kalian ketika menerima somasi. Kita akan cari tahu dulu, kita akan mundur ke belakang dulu. Masalah pinjaman online, masalah pinjol, itu kan urusannya adalah perdata. Karena sistemnya adalah hutang ya teman-teman. Kalau hutang itu kan berarti ya perdata, nggak bisa dipidanakan kecuali kalian melakukan penipuan, kecuali teman-teman melakukan semacam kayak pemalsuan dokumen negara yaitu KTP, NPWP dan lain sebagainya. Nah itu baru bisa dipidana. Tapi kalau teman-teman mengajukan pinjaman di EasyCash itu sesuai dengan SOP, sesuai dengan urut-urutan aplikasi, tidak ada yang dimanipulasi, teman-teman nggak perlu takut terkait resiko-resiko ke belakangnya ya. Jadi clear ya, urusannya ini adalah perdata. Nah sekarang alasan yang pertama tidak perlu takut somasi adalah kalian tidak akan berurusan dengan polisi dan tidak akan bisa dipidana. Mau disomasi seperti apapun ya, somasi misalnya harus bayar saat ini juga, harus bayar besok. Nah tetap kalian tidak akan bisa dituntut secara pidana ya. Jadi kalau misalnya ketakutan kalian itu didasari atas karena ya takut nanti ada polisi datang, takut nanti berurusan polisi di penjara, lupakan, karena itu tidak akan mungkin terjadi jika ini berurusan dengan pinjol EasyCash yaitu pinjol legal. Terus kemudian yang kedua, karena itu tadi bersifat perdata, gugatannya pinjol EasyCash itu hanya bisa menggugat teman-teman itu melalui pengadilan negeri. Nah, sedangkan pengadilan negeri itu harus disesuaikan dengan domisili kalian. Coba bayangkan kalian ada di domisili di Malang, Surabaya, terus kemudian Jawa Tengah atau apapun itu mereka pinjol-pinjol ini harus melakukan gugatan ke kota domisili atau mungkin sesuai KTP kalian. Jadi nggak bisa tuh mereka menggugat di Jakarta, nggak bisa, harus sesuai. Dan ini tentunya ribet. Karena itulah jarang orang-orang yang sampai masuk ke jalur hukum, masuk ke sidang perdata hanya karena urusan masalah pinjaman online ya. Jadi clear, nggak perlu takut juga sebenarnya masuk sidang-sidang karena ya kemungkinan kecil sekali itu terjadi. Terus kemudian alasan yang ketiga. Alasan yang ketiga ini adalah tergantung kalian ini pengen minjam lagi di tempat lain atau tidak. Kalau teman-teman pengen pinjam lain di tempat lain atau mungkin pengen cicil rumah, nah baru teman-teman mungkin bisa mengkhawatirkan alasan yang keempat. Tapi kalau tidak, ini tidak perlu ya, karena EasyCash itu jelas pinjol legal, jelas dia lapor SLIK OJK. Tapi ya balik lagi, kalau kalian gak ada rencana mau minjem-minjem lagi, gak ada rencana mau ngutang-ngutang lagi, ini bukan menjadi sebuah alasan yang akan memberatkan kalian ya. Kecuali kalian ada dalam waktu dekat suami kalian itu pengen nyicil rumah KPR, nah baru tuh itu mungkin bisa jadi berpengaruh. Karena kan tentu ketika mengajukan sebuah cicilan apalagi itu rumah, itu akan membutuhkan KTP suami istri atau pasangan. Nah ini mungkin akan sedikit berpengaruh teman-teman. Terus kemudian yang kelima, itu kalau kalian takut DC bakal datang, tidak perlu takut ya teman-teman. Kenapa? Karena EasyCash sejauh ini masih belum terlihat DC-nya gencar menagih ke rumah, atau banyak yang bilang juga bahwa EasyCash itu masih belum ada DC lapangan. Bayangkan aja di Jabodetabek tapi udah telat 7 bulan, 8 bulan tapi masih belum ada DC yang datang. Nah itu kan artinya sangat besar kemungkinan bahwa belum ada DC lapangan. Kenapa saya bilang kemungkinan? Kenapa saya nggak bilang pasti? Karena ya kita tidak pernah tahu ya, besok, lusa atau mungkin hari ini EasyCash sedang merekrut satu orang DC untuk menagih. Ya kalau udah ada satu berarti kan ada, tapi balik lagi jumlahnya nggak seberapa. Bayangkan yang galbe banyak, kalian pasti tahu lah ya gimana besarnya EasyCash, gimana para nasabahnya, dan berapa banyak yang gagal bayar itu sudah kelihatan banget kok. Tiap ada video tentang gagal bayar EasyCash itu banyak banget orang-orang yang merasa terbebani, merasa gagal bayar di sana. Nah karena itulah EasyCash tentunya juga akan kewalahan jika mereka hanya ngerekrut satu atau dua orang DC saja. Ya apes-apesan aja lah yang didatengin. Tapi sejauh ini saya rasa sih masih belum ada DC lapangannya. Oke? Jadi itu adalah 5 alasan kenapa teman-teman tidak perlu takut somasi dari EasyCash ya. Jadi tetap stay aja, tetap
tetap tenang, tetap kalian nabung untuk melunasi hutang kalian. Karena ketika teman-teman niat, itu akan dimudahkan ke depannya loh. Jadi teman-teman kalau panik, teman-teman kalau mungkin stres, itu akan membuat teman-teman akan sulit sekali untuk fokus kerja dan akan berdampak ke kehidupan kalian selanjutnya. Bayangin gimana kalian bisa mengumpulkan uang untuk membayar hutang jika teman-teman pikirannya terus kacau dan terus terganggu. Ya, hentikan untuk overthinking, berpikir yang belum tentu terjadi, cari baca semua aturan-aturannya biar teman-teman bisa lebih tenang untuk menghadapi DC pinjaman online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.